أبلي في الله محمد رضيت بالله وبالإسلام دينا. الله يعلم ما نشكو من الألم وما نعانيه من ضيق ومن سقم، لكن لنا فيه ظن لا يخيبنا، حاشاه أن ترجع الأيدي بلا نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Allahumma salli wa sallim daiman abada ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita panjatkan puja-puji kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita semuanya, dan mari panjatkan salawat teriring salam ke Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya yang setia hingga akhir zaman. Allahumma shalli wa sallim. Hadirin dirahmati Allah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan terakhir daripada kitab Tajwid As-Salsabil Asy-Syafi. Pembahasan kita ini di bab Al-Khatimah, bab ke-36. Qala al-musannif rahimallahu subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allah ta'ala bihi wa bi'ulumihi fid darain amin. Walhamdulillahilladzi waffaqani ila tamami nazmi ma 'allamani. Beliau berkata, walhamdulillah, dan segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, alladzi waffaqani, yang memberikan kepadaku taufiknya, kemudahan, ila tamami nazmi, atas kesempurnaan nazaman ini, ma'allamani, atas apa yang diajarkan kepadaku. Di sini beliau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Karena tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa ilmu yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, tanpa kekuatan yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa menyelesaikan apa yang akan menjadi tujuan kita. Maka dengan itu, setelah tercapai di antara tujuan-tujuannya, di antaranya adalah menyempurnakan nazaman ini, maka beliau memuji Allah Subhanahu wa taala atas tercapainya tujuan tersebut. Berarti kita jangan pernah mengatakan akulah yang membuatnya, tapi atas pertolongan Allah aku bisa melakukannya. Begitu. Jadi jangan kita sandarkan hal yang kita buat kepada diri kita. Kita sandarkan bahwa itu merupakan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Itu tidak bisa kita kerjakan tanpa adanya taufiknya Allah Subhanahu wa taala. Maka disebutkan di sini alladzi waffaqani, yang memberikan kepadaku taufiknya, memberikan kepadaku daripada ide-ide, memberikan kepadaku daripada kekuatan, memberikan kepadaku daripada
membuat susunan-susunan kata sehingga bisa terselesaikan nawaman ini. Jadi waffaqani. Ini kita harus sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana disebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib." Wa ma taufiqi illa billah, dan tiada yang memberikan taufik kepadaku melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Alaihi tawakkaltu, kepadanya aku bersandar diri, bertawakal, wa ilaihi unib, dan kepadanya aku akan kembali. Kemudian disebutkan di sini ma'allamani. Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepadaku dengan cara apa? Mengajarkan kepadaku ilmu. Nah, ilmu itu terbagi menjadi dua. Ada ilmu kasbi, ada ilmu laduni. Nah, ilmu kasbi ini yang butuh kita belajar, berguru, menulis. Nah, itu namanya ilmu kasbi. Artinya ada usaha untuk mencapai tujuan tersebut, untuk mempelajari ilmu tersebut. Itu namanya ilmu kasbi, diberi dengan usaha. Nah, ini disebutkan dalam Al-Quran, dalilnya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun. Itu disebutkan dalam Al-Quran yang artinya wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum, dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengeluarkan daripada perut ibu kalian. La ta'lamuna syai'a, kalian tidak mengetahui apa-apa saat keluar daripada perut ibu. Wa ja'ala lakumus sam'a, kemudian Allah Subhanahu wa taala mendirikan kalian pendengaran, wal absara, penglihatan, wal afidata, hati, la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita diberikan 3 hal untuk kita memperoleh ilmu. Yang pertama adalah pendengaran. Wa ya'alakum sam'a, ini alat untuk memperoleh ilmu. Oh, misalnya ini suara ibu saya, itu ilmu kan? Ini suara bapak saya, ini ilmu. Nah, mendengarkan penjelasan dari seorang guru itu butuh juga pendengaran. Nah, maka ini alat. As-sam'a, alat untuk mencari ilmu. Nah, wal absara, penglihatan. Nah, ini juga alat untuk mencari ilmu. Nah, adanya penglihatan, kita bisa mengenal siapa yang mengajari kita, apa yang kita pelajari, apa yang kita akan baca. Ini alat kan? Alat. Yang ketiga wal afidah, hati. Nah, hati ini juga alat untuk mengenal kehidupan kita. Bukan hanya pendengaran, penglihatan, tetapi juga hati harus kita fungsikan dengan baik. Jadi Allah memberi kita 3 hal yang dipakai untuk mencari ilmu. Ilmu kasbi, ilmu yang diperoleh dengan usaha. Yang kedua ada disebut dengan ilmu laduni. Ilmu yang diperoleh tanpa usaha. Pemberian langsung Allah SWT kepada kita tanpa adanya usaha kita. Apa dalilnya dalam Al-Quran? Disebutkan dalam Al-Quran, fawajada 'abdan min ibadina atainahu rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma. Nabi Musa bersama dengan yang menemaninya ketika mencari Nabi Khidir, dia apa? Allah katakan fawajadana 'abdan min ibadina. Keduanya, Nabi Musa dan yang menyertainya itu mendapatkan hamba di antara hamba kami, di mana hamba kami ini atainahu rahmatan, kami berikan kepadanya rahmat. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami berikan ilmu daripada kami sebagai pengetahuan baginya. Ini yang disebut dengan ilmu laduni. Tidak usah
membaca, ilmu itu akan datang. Tapi kita nggak menjamin apa kita bisa dapat ilmu seperti itu. Maka kita harus ada nama ilmu kasbi, harus pakai ilmu kasbi. Baik, itu bagi Nabi Khidir dikasih ilmu laduni. Ada juga selain Nabi Khidir disebutkan dalam Al-Quran, contohnya adalah Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu disebutkan dalam Al-Quran, wa 'allamaka ma lam takun ta'lam. Dan kami ajarkan kepadamu apa yang sebelumnya kamu belum ketahui. Ini disebut dengan ilmu laduni. Tapi Nabi SAW, walaupun dikasih ilmu dengan itu, ia tetap mengajarkan kepada kita. Apa itu? Wa qur rabbi zidni ilma. Katakanlah Rabbi, ya Tuhanku, zidni, tambahkan kepadaku ilma, pengetahuan, ilmu. Berarti kalau kita ingin mencapai ilmu dengan baik, maka kita yang pertama adalah usahakan. Yang kemudian kita minta tambah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan ketakwaan kita, Allah akan Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada ilmu, di mana ilmu itu tidak kita pelajari dari buku, tidak kita pelajari dari guru. Baik, ini adalah ilmu. Kemudian setelah menyelesaikan perbuatan yang baik, mengarang ini, maka dia berdoa kepada Allah, as'alukallahumma ya maulana. Aku mohon kepadamu, ya Tuhan kami yang mengurusi segala urusan-urusan kami. Tarda an nazimihi Utsmana, agar engkau meridhoi penulis nawaman ini yang bernama Utsman. Jadi hendaknya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala kalau kita telah menyelesaikan urusan-urusan pekerjaan-pekerjaan yang baik, agar itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita contoh dalam Al-Qur'an adalah Sayyidina Ibrahim salawatullahi alaihi wa ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, setelah menyelesaikan bangunan Ka'bah, beliau berdoa, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Tuhan kami, terimalah daripada apa yang telah kami kerjakan ini sebagai amal yang baik. Innaka, sungguhnya engkau, anta as-sami'ul alim, engkau itu maha mendengar lagi maha mengetahui. Itu dalilnya kita berdoa setelah melakukan amal-amal kebaikan, di antaranya habis sholat juga. Selain dalil yang lain yang ada. Baik. Kemudian di sini tarudho. Itu agar diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar amalan kita, apa yang kita kerjakan itu diridhoi Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan dimurkai Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah tujuan kita, mencari keridhaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Disebutkan dalam Al-Quran, Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa an a'mala salihan tardah. Itu disebutkan Al-Quran. Artinya, Rabbi auzi'ni, ya Allah, tunjukilah aku an ashkura ni'mataka, untuk mensyukuri nikmatmu, allati an'amta alayya, ya, nikmat-nikmat yang kau berikan kepadaku, wa an a'mala salihan tardah, dan melakukan amal yang baik yang engkau ridhoi. Ini kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar amalan kita ini menjadi jalan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita melihat, oh ini amal yang baik, tapi ternyata tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahfadhu, jagalah. Siapa? Utsman, Syekh Utsman. Wahfadhu, itu pengarangnya. Fid dunya minal afat. Di dunia ini daripada afat, perusak amal kebaikan.
Nah, jadi kalau kita beramal jangan dirusak amal kebaikan kita. Nah, apa yang menjadi perusak amal kebaikan? Nah, yang pertama yang menjadi merusak amal kebaikan itu al-ujubu bin nafs, bangga dengan diri. Bangga diri. Jadi habis melakukan sholat, saya lebih indah, lebih bagus daripada orang tidur itu. Itu bangga diri namanya. Jadi bangga dengan amal ibadahnya, bangga dengan ilmunya, bangga dengan hafalannya, bangga dengan kegantengannya, bangga dengan kecantikannya, segalanya itu bangga diri. Ujub. Sifat ujub dengan diri itu perusak amal kebaikan. Jadi nggak boleh kita bangga, aku sudah mendapatkan sana, dia belum. Itu salah itu. Nanti kita bahas dalilnya ya. Yang kedua, al-iqtiraru bit-tha'ah, tertipu dengan ketaatan yang dia perbuat. Dia kira sudah banyak melakukan ketaatan, ternyata ketaatannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan kita tertipu dengan ketaatan yang kita perbuat. Banyak orang begitu kan? Dia merasa dirinya sudah sholat, sudah tahajud, sudah puasa, sehingga dia apa nih? Dengan itu, wah, akulah lebih manusia lebih baik, ini sudah banyak amal-amal saya. Itu tertipu dengan ketaatannya itu. Yang ketiga, ar-riya was sum'ah. Riya dan sum'ah. Riya itu adalah perbuatan yang ia kerjakan, tapi dia rajin kalau di depan orang. Kalau tidak di depan orang, dia malas-malasan. Juga dengan sum'ah, perbuatan kebaikan yang suka diperdengarkan kepada orang. Oh, dia malas kalau orang nggak tahu. Dia kerjakan sembunyi-sembunyi, tapi nanti disebut, oh, akulah yang paling banyak sedekah sembunyi-sembunyi. Ini bahaya ini. Baik. Yang keempat adalah suka dipuji. Ini juga hal-hal yang menjadi perusak amal kebaikan. Kalau tidak dipuji, dia nggak dasar ini, astagfirullah. Maunya mengajar kalau disebut ulama, maunya mengajar kalau disebut kiai, maunya mengajar kalau disebut ustaz. Ini namanya puji-pujian. Bahaya ini. Ini namanya afatul amalis soleh, perusak amal-amal soleh. Jadi 4 hal ini merupakan perusak. Maka dia sini meminta wadfathu fid dunya minal afat. Jagalah di dunia daripada afat-afat yang merusak amal soleh. Apa tadi? Apa itu? Ujub, bangga dengan dirinya. Maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, an Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa ammal muhlikat. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, maka adapun yang merusak amal soleh, disebutkan di situ fasyuhun muta', kikir yang ditaati. Orang kikir menataati sifat kekirannya. Ini merusak ini. Di kekikiran itu merusak kehidupan. Apalagi hawa muttaba', hawa nafsu yang diikuti juga merusak. Di antara hawa nafsu yang diikuti adalah itulah ada kiai di Kalimantan, di Jawa atau di Jawa Barat atau di Malaysia, apa itu? Bahasa buruknya mencabuli. Itu mengikuti hawa nafsu. Itu merusak amal kebaikan. Membuat setan jadi tertawa bahagia. Itu mendapatkan kemurkaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi yang terakhir, wa'ijabul mar'i binafsihi, orang bangga dengan dirinya. Bangga diri dengan amal kebaikannya, tadi sudah disebut. Baik. Yang kedua, wal iktirar bit ta'ah, tertipu dengan ketaatan-ketaatan yang diperbuatnya. Apa dalilnya? Yang ketidakbolehannya ini disebutkan an Nabi radhiyallahu taala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada sahabat Abu radhiyallahu taala anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa ahadun yunjihi amaluhu, tidak ada seseorang ini akan
diselamatkan oleh amal kebaikannya. Nah, ini sabda Nabi. Qalu wala anta ya Rasulullah. Para sahabat berkata, bagaimana dengan engkau ya Rasulullah? Qala wala ana. Nabi berkata, begitu juga dengan saya. Saya tidak menjamin ketaatan, kebaikan saya lakukan itu menyelamatkan saya di akhirat. Berarti di sini Nabi mengajarkan kepada kita agar tidak tertipu dengan amal-amal kebaikan kita perbuat. Jangan sampai, saya ini ahli ibadah. Naudzubillah, jangan. Kita nggak menjamin amal ibadah kita itu diridhoi Allah atau tidak nih. Maka disebutkan di sini illa ayyatadarakani Allahu minhu birahmati. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala meliputi aku dengan rahmatnya. Berarti dengan rahmat Allah lah yang membuat kita masuk surga. Dengan rahmat Allah yang membuat kita mudah beramal. Dengan rahmat Allah mudah kita melakukan pekerjaan. Maka dengan itu janganlah tertipu dengan amal kebaikan itu. Karena kalau kita membangga-banggakan itu tidak bisa menjadi jalan rahmatnya Allah, tapi jalan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wariya'u was-sum'ah. Riya dan sum'ah. Itu dalilnya man sam'a Allahu bihi. Barang siapa yang berperilaku sum'ah, maka Allah akan menyiarkannya. May yura'illahu bihi. Barang siapa yang berbuat riya, maka Allah SWT akan menampakkan sifat riyanya. Artinya Allah SWT akan mempermalukannya di akhirat. Bahwa amal ibadah yang dikerjakan itu diantaranya mengajarkan ilmunya, mengarang kitab yang bermanfaat, melakukan kebaikan, tapi riya dan sum'ah, nanti Allah sebutkan, ini amal ibadahmu, tapi engkau kerjakan bukan karena saya, hanya untuk dipuji. Maka tidak ada pahalanya. Baik. Maka Imam Syatibi, pengarang Matan Syatibi, Qiraat Sab'ah, berdoa dalam nazamannya itu, wa nadaitu Allahumma ya khairas sami'in. Dan aku bermunajat kepadamu ya Allah yang maha baik lagi maha mendengar. A'idni minat tasmi'i qawlan wa maf'ala. Jauhkanlah aku, lindungilah aku minat tasmi'i, daripada memperdengarkan apa yang aku perbuat daripada amal-amal soleh. Qawlan, baik ucapan, wa maf'ala, maupun tindakan. Berarti kita harus senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai apa yang kita kerjakan itu hanya ingin dipuji orang, hanya dianggap baik oleh orang. Maka Nabi SAW mengajarkan doa kepada kita, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika syai'an wa ana a'lam. Ya Allah, aku mohon perlindungan kepadamu agar aku tidak berbuat syirik kepadamu dalam perbuatan yang aku kerjakan dan aku mengetahui hal itu. Wa astaghfiruka lima la alam. Dan aku memohon ampun kepadamu, beristighfar kepadamu terhadap apa yang aku tidak ketahui. Baik. Kemudian wa adkhilhu ba'dal mauti fil jannat. Dan masukkanlah setelah wafat dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjamin diri kita dalam hal keimanan, membawa berusaha bagaimana iman itu terjaga dengan baik. Kemudian amal-amal kita kerjakan terjaga dengan baik, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebutkan, walladzina amanu wa amilus solihati sanadkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha abada wa'adallahi haqqan.
surah An-Nisa ayat 122. Artinya walladzina amanu, dan orang-orang beriman, wa amilus sholihat, mengerjakan amal-amal soleh, sanudkhiluhum jannatin, kami akan masukkan mereka dalam surga, tajri min tahtihal anharu, yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya, abada, selamanya. Wa'dallahi haqqa, janji Allah pasti benar adanya, hak mutlak. Nah, maka di sini beliau meminta agar dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah. Kemudian wasalli ya rabbal ibadi daiman ala nabiyyi wa alihi wasallama. Wasalli, dan ya Allah limpahkanlah salawatmu ya Rabbi al-ibad, Tuhan segenap seluruh hamba-hamba, daiman, senantiasa tanpa putus, ala nabiyyi, kepada nabi, yang dimaksudkan di sini adalah nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa alihi, dan keluarganya, wasallima, dan berikan juga, curahkan juga kepadanya kesejahteraan, salawat serta salam. Madama yad'u qari'ul Qur'ani, selama pembaca Al-Quran senantiasa berdoa setelah membaca Al-Quran, fil khatmi, setelah mengkhatamkan Al-Quran, bil qalbi wa bil lisani, berdoa dengan ucapan ataupun dengan hatinya. Nah, di sini disebutkan bahwa beliau memulai nawamannya dengan hamdalah, pujian kepada Allah, kemudian dengan salawat, mengakhirinya hamdalah dan salawat. Ini mengajarkan kepada kita bahwa hendaknya apabila kita memulai sesuatu, dimulai dengan yang baik, itu memuji Allah Subhanahu wa ta'ala serta salawat. Kemudian diakhiri salawat dan hamdalah, agar Allah Subhanahu wa ta'ala mengijabah doa-doa kita, menerima amalan-amalan yang kita perbuat. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menerima hamdalah dan salawat di awalnya, menerima hamdalah dan salawat di akhirnya, maka semoga dengan itu Allah menerima apa yang di tengahnya. Nah, menerima apa yang ada di tengahnya, karena salawat ini senantiasa Allah Subhanahu wa ta'ala terima dengan baik. Nah, tidak ada salawat tidak diterima, pasti dibahas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ketika kita bersalawat kepada Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dirahmati Allah SWT, sekian penjelasan kita hari ini. Apabila ada pertanyaan silakan ditanyakan.